Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salam berjumpa kembali dengan saya dalam kalam hikmah dakwah Asimun Mas'ud Dakwah Channel, di mana hari ini akan menyampaikan sebuah riwayat atau perkataan dari seorang ulama, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan bahwa ikhtarul fuqara'u khamsan wa ikhtarul aghniya'u khamsan. Orang-orang fakir itu memilih 5 perkara, begitu juga orang kaya memilih 5 perkara. Wa ikhtarul fuqara'u, dan orang fakir memilih rohatan nafsi, yaitu ketentraman jiwa. Yang pertama, wa faraghatal qalbi, yaitu keluangan waktu, faraghah, luangnya waktu, wa ubudiyatar rabb, dan juga menghambakan diri kepada Tuhan, wa khifatal hisab, orang fakir memilih ringan hisabnya, wa darajatal ulya, dan orang fakir memilih derajat yang tinggi, waqtaral aghniya'u, sementara orang-orang kaya memilih ta'aban nafsi, yaitu lelah jiwanya, karena orang kaya pasti sibuk dengan urusan mengurusi harta bendanya. Wa syughlul qalbi, hatinya pun sibuk, karena sibuk memikirkan bagaimana dan harus dikemanakan itu harta. Wa ubudiyatal qalbi, dan dia menghambakan diri kepada hatinya, karena orang kaya itu akan menuruti apa kata hati. Nah, wa ubudiyatad dunya, dia juga menghambakan kepada dunia, karena kemewahan yang dia miliki. Wasyiddatal hisab, dan orang kaya itu akan berat hisabnya, karena nanti kata baginda Rasul, la tazalu qadama abdin hatta yus'ala arba'in, tidaklah melangkah kaki seseorang yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, hatta yus'ala arba'in, sehingga dia melewati 4 pertanyaan. Yang pertama, an umri fima afnahu, umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an jasadihi fima ablahu, fisiknya, badannya dihabiskan untuk apa. Kemudian yang ketiga, wa ammalihi, tentang hartanya, ainak tasabahu wa fima anfaqahu, didapat dari mana dan digunakan untuk apa. Ada 2 pertanyaan masalah harta, sementara masalah umur ditanya untuk hanya 1, masalah jasmani fisik badan ditanya untuk 1, dan juga ilmu ditanya untuk 1, sementara harta 2. Makanya dari mana didapat dan digunakan untuk apa. Makanya inilah yang disebut syiddatul hisab. Syiddatul hisab, ya, berat hisabnya, karena ada 2 pertanyaan. Dan yang terakhir yang dipilih orang kaya adalah wa darajatas sufla, derajat yang rendah. Tentunya ini di akhirat. Tapi tidak semua orang kaya itu akan mengalami hal seperti itu. Artinya derajat yang rendah bila mana mampu mengendalikan larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah, tentunya dengan kekayaan justru akan lebih mampu menyempurnakan perintah-perintah agamanya. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian orang fakir memilih 5 perkara, orang kaya memilih 5 perkara ini bukan berarti karena kehebatan orang fakir yang akan mendapatkan segalanya itu kemudian kita harus menjadi fakir. Tidak. Artinya bagi yang sudah fakir jangan bersedih hati, karena di sana ada 5 hal perkara yang luar biasa dimiliki oleh orang fakir, dan itu nggak dimiliki oleh orang kaya. Begitu juga orang kaya yang mendapatkan kekayaan yang luar biasa, di sana harus hati-hati juga, karena ada 5 hal yang tentunya akan membuat kesibukan menjalani kehidupan ini. Yaitu tadi orang yang fakir, keuntungannya adalah rohatun nafsi. Nah, bahagia jiwanya. Artinya tentunya tidak terlalu disibukkan dengan urusan harta benda dan lain sebagainya. Wa faraghatal qalbi, ini hatinya juga luas. Kita kan Rasul juga pernah mengatakan, idza igtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 perkara sebelum
datangnya 5 perkara. Wa faraghaka qabla sughlik. Nah, kesenggangan hati. Nah, jangan sampai kita ini ketika sibuk hati kita untuk memikirkan dunia. Makanya orang fakir itu kesenggangan hatinya lebih banyak daripada orang kaya. Karena tidak terlalu banyak memikirkan ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian wa ubudiyatar Rabb. Orang fakir itu juga menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menghambakan diri kepada harta. Karena ini keuntungan orang yang fakir. Bukan berarti Rasulullah itu menginginkan umatnya itu fakir, tidak. Tetapi bagi yang fakir jangan berkecil hati. Karena usaha untuk beribadah kepada Allah tentu lebih luas, lebih banyak, lebih konsen daripada orang-orang yang kaya, yang hatinya ini udah dipenuhi dengan pikiran-pikiran keduniaan karena kekayaan yang mereka miliki. Kemudian orang fakir juga keuntungannya sebagai support untuk kita semua yang masih banyak kekurangan ini, ringan hisab harta yang kita miliki. Kemudian yang kelima yang dimiliki orang fakir adalah derajatnya tinggi. Sementara orang kaya, bila mana tidak bisa mempergunakan kekayaannya untuk hal-hal kebajikan, tentu akan mendapatkan kerugian, ta'aban nafs, yaitu jiwanya akan lelah. Karena orang kaya itu harus kerja semangat dan juga wasuglal qalb. Hatinya disibukkan dengan memikirkan apa yang telah dia miliki. Wa ubudiyatal qalb, dia itu menghambakan dirinya kepada hatinya. Karena urusan dunia tadi, wa ubudiyatad dunya, menghambakan diri kepada dunia juga, wasyiddatal hisab. Dan tentunya kalau nggak hati-hati, orang kaya ini harus bagaimana mentasarufkan harta benda yang dimilikinya atau jabatan yang diembannya agar nanti ringan hisabnya. Dan wadarajata sufla, dan derajatnya rendah. Dia tentunya di dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala menuruti hawa nafsu karena nikmat-nikmat Allah yang telah dimilikinya. Mudah-mudahan kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghinan nafs. Karena bukanlah disebut kaya karena banyak hartanya, banyak tanahnya, tetapi sungguhnya kaya adalah kaya hati. Mudah-mudahan kita diberikan keluasan rezeki dan juga diberikan kekayaan dalam hati kita, sehingga kita mampu menyempurnakan ibadah dan amal soleh kita. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesalahan dari saya pribadi mohon kiranya dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.